Sukses itu bukan saja masalah uang. Sukses itu bukan saja masalah uang, tetapi bagaimana mengendalikan diri memanfaatkan waktu. Pak, ngajar korporat bulan ini bisa. Ini adalah pesan singkat di handphone saya awal bulan ini. Membaca tulisan singkat itu dalam kendaraan menuju kantor cukup membuat saya berpikir. Salah satunya saya pernah mengatakan bahwa saya tidak mau lagi mengajar. Baik publik atau korporat, dan itu saya katakan kepada sekretaris saya. Mengajar publik sudah 5 tahun saya hentikan, mengajar korporasi sudah 2 tahun saya hentikan. Saya mengajar hanya di lembaga negara saja 3-4 bulan sekali memberi lekture. Atau dalam korporasi sebagai keynote speaker telah saya lakukan beberapa kali. Tahun ini puasa ngajar itu pecah 3 kali, saya turun mengajar publik dan ketiganya adalah memenuhi berdasarkan permintaan para sahabat, tapi untuk korporasi saya tolak semua, termasuk pesan singkat kali ini pun bukan pengecualian. Pasti saya tolak. Adakah yang tahu mengapa saya tolak? Karena saya seorang introvert. Saya introvert murni, hampir 85% skor nilainya. Unsur ekstrovert saya hanya 15%, sedikit sekali. Saya tidak nyaman menjadi perhatian atau fokus banyak orang. Saya tidak terampil dalam memperhatikan seseorang apalagi orang banyak. Berdiri di depan panggung membuat orang senang adalah pekerjaan penderitaan buat saya. Bisakah seorang introvert mengajar? Bisa, namun belum tentu orang bisa menikmatinya. Tidak natural bagi kaum introvert berusaha membuat orang lain suka. Atau begini sederhananya, introvert mendapatkan energi dengan diam dan berbicara dalam hatinya sendiri. Introvert menjaga jarak dengan keramaian pada saat ada yang dipikirkan. Sementara ekstrovert mendapatkan energi dari orang sekitar. Berkumpul itu menyenangkan buat kaum ekstrovert. Saya, introvert, dia menyendiri adalah mencharge baterai semangat. Saya yang introvert menarik diri dari keramaian adalah cara mendapatkan energi. Kalau melihat orang seperti saya persis seperti orang yang berada dalam bola plastik transparan. Di situ tempat nyaman saya. Ekstrovert di sisi lain, menyedot energi dari social interaction. Bahkan saya terkadang berinteraksi sosial itu sangat melelahkan. Saya kuda-kuda saya harus siaga, untuk bisa empati memerlukan usaha yang berat. Bukan introvert tidak berhati, namun caranya berbeda dengan ekstrovert dalam mengekspresikannya, kami lebih personal, tidak massal. Bahkan, saya menganggap kaum ekstrovert itu kayak predator pengusik kesendirian. Dan bukan berarti introvert tidak mau berteman. Berteman itu nilainya mahal. Introvert temannya sedikit namun panjang. Dalam berinteraksi jarang basa-basi, langsung ke poin-poinnya. Ekstrovert yang pandai membuat hati introvert nyaman biasa pintar memposisikan diri mereka, sama dengan introvert, dan mereka pintar mendapatkan persetujuan introvert dengan cara merasa sama tadi. Catatan, pada saat kaum introvert diam, malas ngomong, jangan dipaksa atau jangan merasa terganggu. Itu hanya jeda sebentar. Biarkan kami diam, berbicara dengan diri sendiri, setelah itu, introvert normal lagi. Kami tak pandai mengekspresikan diri, kami sering diam. Jadi dalam bahasa gaulnya, don't take our silence as an insult, it isn't. Dan, kami juga bisa kesepian loh, karena manusia memang makhluk sosial. Ketika saya tidak membalas pesan di HP tersebut, sekretaris saya kembali memberi pesan singkat, Pak, ban ini ingin Bapak sebagai trainer, bukan speaker, benar-benar ilmu 8 jam. Harganya sekian Pak. Fokus saya langsung berubah dengan angka yang cukup aneh tersebut. Hebat, saya terkena pengaruh angka tersebut. Bukan besarnya, tapi angkanya ganjil, aneh. Maksudnya begini, biasanya angkanya bulat, misalnya 10 juta, ini contoh ya. Namun ketika angkanya menjadi 11, 110.000 saya menjadi berkerut. Dan ini dalam teknik pemrograman, namanya psychological price. Saya yang introvert menarik diri dari keramaian adalah cara mendapatkan energi. Angka yang dipecah-pecah namun lebih baik dari harga penawaran yang lama. Dia hanya menaikkan sedikit dari harga saya mengajar biasanya, namun pecahan itu yang menarik saya. Saya senang ketika mendapatkan orang yang bisa memainkan efek psikologi diri saya. Jadi, terhadap penawaran tadi saya mulai terpikir, oke, saya batal puasanya. Dan seperti biasa, saya akan mencari seseorang yang bisa mengcover kelemahan saya. Sisi lain agar kelas menjadi menarik. Mitra di panggung membantu mengajar, dari 4 sesi, dia 1 atau 2 sesi.
orang itu adalah Mas Kirdi. Saya telepon dia, dan kalau jadwal dia kosong, bisa isi sebagian sesi, maka jawaban terhadap training korporasi tersebut menjadi, iya. Kirdi punya karakter berseberangan persis dengan saya. Saya, unstruktured, tidak berurutan, seperti meja kerja berantakan, tidak bisa rapih, dia sangat terstruktur, tertib, runut dan rapi. Meja kerjanya bersih, ruang kerjanya tertata rapi. Saya berpikir global, luas, makro, Kirdi berpikir detail, melankoli, perfeksionis, attention to detail. Saya introvert 85%, dia ekstrovert 85%. Bisa dikatakan ekstrovert Paul. Dikasih mic bisa banci ngomong dia. Dia termasuk tukang ngomong dan termasuk orang yang menyukai suaranya sendiri. Bawel. Sementara kaum introvert termasuk orang yang tidak suka mendengarkan suaranya sendiri, jadi kalau ngomong kelamaan, introvert bosen apalagi orang yang mendengarkan, bukan begitu. Saya risk taker, dia safety player. Saya ngegas terus dalam berbisnis misalnya, dia ngerem, dan nahan cash flow bagus banget. Intinya nggak ada sama-samanya belas, semua oposit. Karena itu kita nggak bisa sekantor. Saya risk taker, dia safety player. Saya ngegas terus, dia ngerem. Gak bisa nongkrong bareng-bareng lama. Pasti saya pergi duluan. Kami memiliki 4 perusahaan bersama. 3 Mas Kirdi pegang, 1 saya pegang. Ketemuannya bulanan. Bahkan ada yang setahun 2 kali. Gak bisa sering-sering, berantem mulu, beda pendapat mulu. Jadi sudah percaya aja. Hidup simple Han. Angka ganjil yang diberikan tadi mengena di sisi unstruktured saya, risk taker saya, toward to, saya, meminta melalui sekretaris saya itu mendapatkan permisi dari saya karena saya percaya sekretaris saya, dan bagi saya penasaran, siapa orang yang mengenal saya hingga bisa membuat leher saya menengok dan mengatakan, ya. Dan saya yakin jika Anda mengenal karakter orang, cara berpikirnya, kenderungan pilihannya, inner drive-nya, Anda menjadi master kehidupan juga. Ilmunya untuk membaca itu banyak kok dan pasti Anda sudah punya. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.